Halo teman-teman, selamat datang di channel Lorism. Ya, di sini apa channel-channel game embel-embel lah ya. Itu sebenarnya saya nggak terlalu bisa main game, apalagi nih main gamenya di komputer ya. Kan biasa main game di HP tuh. Tapi kali ini main di ya nyobalah main game di komputer terus di record ya untuk dibagikan ke teman-teman gitu. Ini kita udah masuk di game ini. Ini game Genshin Impact dari Hoyoverse ya. Ya lebih channel ini sih lebih ke inti cerita ya, lore-nya, latar belakang sebuah karakter atau sebuah kejadian begitu. Ini game Genshin yang dimana gamenya lebih menekankan kepada reaksi elemental ya. Jadi elemen-elemen yang ada di dunia itu jadi patokan untuk game Genshin ini. Misalnya ada es ketemu sama air jadi beku ya gitu. Ketika kita ngasih air ke musuh lalu kita kasih es, itu musuhnya bakal beku begitu. What are my Atau orders? ketika ada kita ngasih api ya, itu akan terjadi reaksi burning ya atau terbakar. Terus kita timpah pakai misalnya pakai air atau es, itu akan jadi melt ya, reaksi meleleh. Itu semuanya ngasih damage ke musuh, ngasih damage ke musuh. Ya overall ini game seru lah ya. Udah lama sih main game ini. Ya cuman ya game apa pemain F2P ya saya ini ya. Jadi ya begitulah, dari apa senjata masih sedikit, karakter juga ya masih sedikit, konstelasi juga rata-rata satu ya kan, bukan satu malah nol gitu ya. Ya yang penting menikmati gamenya lah ya, makanya dibuat channel ini nih untuk lebih fokus ke lore-nya lah ya. Deal. I'm in. Ini kita menggunakan karakter yang bernama Kinich. Dia dari Natlan ya, negeri Natlan. Ya, negeri Natlan itu ya apa ya, negeri yang chill banget ya. Pokoknya seru banget dah berpetualang di Natlan ya. Ini kita biodata ya, ada tentang Kinis ya. Dia tinggal di Natlan, adalah bangsa tempat manusia dan saurian hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Hubungan ini umumnya bersahabat. Manusia dan saurian menjalin ikatan sebagai rekan yang teramat dekat. Tapi bukan berarti semua saurian mendekati manusia dengan niatan baik. Sampai sekarang pun masih banyak korban jiwa yang jatuh akibat serangan saurian. Itulah kenapa sosok pemburu saurian yang paham secara mendalam tentang kelemahan bangsa saurian ada di Natlan. Kinich adalah salah satunya dan dia termasuk yang paling berprestasi loh. Usianya masih amat muda dan dia belum pernah dilatih oleh seorang ahli. Namun hidup selama bertahun-tahun di alam liar memberinya bekal pengalaman menaklukkan binatang buas dan saurian tidak bersahabat yang dia temui dalam kesehariannya. Bakat alaminya sebagai pemburu tercermin dari kebiasaannya bersikap tenang, gamblang dan efisien. Pandangannya ketika mengintai mangsa tajam melaksana golok tukang jagal, guys ya. Tidak seperti pemburu saurian lainnya, kini tidak terpaku pada satu bidang. Kabar yang beredar mengatakan kalau dia bersedia melakukan apapun asal diberi imbalan yang setimpal. Karena itulah banyak orang suku menjauhi dirinya, tentunya selain karena sifatnya yang amat sangat realistis dan perhitungan. Siapapun yang hendak meminta bantuan kepadanya maupun tua, muda, kaya, miskin, bahkan yang sedang dalam kesulitan pun akan diberi tahu soal ongkos jasanya di muka dan angkanya selalu setimpal menurut perhitungan Kinich. Gitu. Jadi prinsipnya adalah ada harga untuk segala sesuatu ya, gengs ya. Jadi orang kalau meminta bantuan ke Kinis ya ada harganya gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang gak enakan ya, seperti kebanyakan kita nih ya. Gitu. Ya susah lah jadi orang yang apa yang gak enakan ya. Jadi kita terlalu banyak berkorban untuk kenyamanan orang lain, anjay. Apaan tuh? Ini kita akan teleport ya ke
bangsa Sumeru ya. Sumeru itu identik dengan pergunungan ya. BTW Sumeru itu kayak gunung yang ada di Indonesia ya kalau gak salah ya. Sorry kalau salah nih. Tapi ini kita ke bagian yang padang pasir ya. Ini seru nih ya berpetualang di sini ya. Hamparan pasir yang luas bagai apa ya? Bagi apa weh ya. Ini kita di padang pasir, telapak apa bekas apa jejak kaki juga kelihatan jelas ya. Game ini ya lumayan detail lah ya. Bukan lumayan lagi ya kan. Ini sangat detail. Ini kita ketemu sama Silly ya. Silly itu konon apa ya, dia kayak malaikat yang dikutuk gitu. Entah melakukan kesalahan apa ya di masa lalu ya. Cuman sepertinya kayak gitu. Ini BTW itu ada yang ngikutin apa ya, kayak cacing di bawah tanah tuh. Dia nyerang terus ya, nggak kapok-kapok tuh ya. Ini kita ada batu. Oh, akhirnya batu itu hancur sama ulahnya sendiri. Ini kita silinya itu akan nempel di situ tuh, di patung kecil itu, dan dia akan ngasih kita chest, common chest ya. Lumayan lah dapat apa, adventure XP, Mora, Primo Game 2 ya, dikit tapi kalau lama-lama jadi bukit gitu gengs. Ini kita nemu chest lagi, cuman disegel karena harus mengalahkan musuh nih. Ada Hellcard ya, Helltruth lah, Helltruth. Kita bantai-bantai dulu, apa bantai dulu gengs ya, sampai finish ya. Tembak dar. Oke, damage-nya nggak terlalu besar tapi lumayan lah ya buat ngalahin musuh ya. Ya tapi jangan dibandingin sama konten kreator yang lainnya ya kan, yang ada di TikTok tuh yang showcase damage ya di spiral abis gitu ke musuh yang sekali atau combo langsung damage 200.000, 300, bahkan ada yang sampai 1 juta lebih gitu. Oke, kita sudah mengalahkan musuh semuanya. Kita ambil common chest-nya. Lumayan, Primo Game 2 ya buat nabung nanti gacha karakter. Ya saya nanti akan niat bikin akun game baru ya dari awal ya, karena ini udah rank adventure-nya itu udah 58 ya, apa 56 gitu ya. Udah tinggi lah gitu. Sedangkan cerita-cerita itu seru tuh dari awal ya. Nanti saya akan bikin akun game yang sesuai nama channel ini, yaitu Lorism. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Ini ada artefak yang ketinggalan ya. Bukan artefak ya, itu kayak apa ya, buat upgrade gitu. Upgrade senjata, skill. Itu binatang digangguin sama atau dikawal itu ya. Entahlah, kita tinggal aja ya. Kalau nggak ada common chest-nya, kita tinggal. Ini kita terbang nih ya, loncat, terbang. Loncat itu ngejelurin tali itu cuman Kinis yang bisa ya. Jadi dia kayak Spider-Man gitu ya. Kayak Spider-Man gitu. Kalau di Marvel mah. Dan itu digunakan untuk memburu Saurians. BTW ya, by the way, Saurians itu apa ya, kayak binatang yang unik lah gitu, yang ada di bangsa Natlan ya. Ya tapi binatang itu nggak ada di bangsa yang lainnya, nggak ada di Monster, di Fontaine ataupun di Sumeru ya, adanya di Natlan. Nah, Saurian itu punya skill ability-nya masing-masing gitu. Ada yang bisa tadi kayak Kinis ya, apa loncat, ngeluarin tali loncat. Ada juga yang bisa terbang, ada yang bisa masuk tanah gitu. Serunya pokoknya seru lah. Ini kita lagi nyari teleport waypoint ya. Kayaknya dia ngumpet nih, teleport waypointnya ada di dalam lembah gini, gua ya. Entah lembah. Oke, ketemu teleport waypointnya. Ini gunanya untuk ya teleport aja dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cepat ya, tanpa harus jalan kaki yang lama gitu loh. Jadi game ini kan game open world ya.
ini dunia gitu, namanya tuh Teyvat ya. Nama dunia itu Teyvat kan, kalau kita bumi. Nah kalau di game ini namanya Teyvat. Nah kalau kebayang kan kalau nggak ada teleport kan, jalan kaki dari ujung ke ujung, ya kan ketemu banyak musuh lah ya segala macem. Entah kapan beresnya gitu ya, meskipun beres sih. Kalau nggak salah ada juga tuh player yang apa yang ngeban teleport ya, jadi dia jalan kaki terus. Ya mungkin bisa kita tiru lah, mungkin bisa teman-teman tiru ya. Ada musuh, kita kalahkan saja. Supporting fire. Target acquired. Oke, sudah kalah. Tapi sepertinya di atas masih ada musuh, cuman ini ada tembok transparan ya, tidak bisa dilewati. Sepertinya ada apa mekanik tertentu lah untuk membuka tembok-tembok transparan itu. Ini ada tutorial bermain ya. Ya intinya begitulah. Bisa teman-teman baca loh. Oke, kita lanjut aja. Baca tutorial bermain itu dapat Primo Game 1 ya. Lumayan lah ya, kumpul-kumpul nanti dikit-dikit lama-lama menjadi gunung. Oke, lanjut. Kita lanjut aja. Udah cukup lah ya, kita lanjut. Kita akan mencari teleport waypoint yang selanjutnya. Ya di situ ya lokasinya ya, belum aktif ya, kita aktifkan. Jatuh. Nih, jenis juga bisa menggelantong di tengah-tengah, terbang ya di tengah-tengah udara seperti itu. Jadi sifat kinis ini patut teman-teman contoh sih ya. Jadi bersifat fair ke semua orang ya, meskipun nanti orangnya orang lain gak suka sama kita ya, tapi kan begitu, ada jasa ada harga begitu. Jadi orang yang enakan itu lumayan sulit ya untuk dijalani ya, karena kita akan bermain dengan perasaan orang lain juga. Kita lawan musuh nih. Ini kayak apa ya, kayak assassin ada di gurun pasir. Nah, kita jurus aja, kita burst, kita tembak cannon lagi. Udah, sorry yang nyangkut ya, sorry ini mas, sorry gameplaynya begini. Oke, kita ambil common chestnya. Ini kalau nggak ada common chest mah nih malas nih ngalahin musuh ya. Ya meskipun tetap dapat pretelan ya kayak gitulah, material buat upgrade senjata atau upgrade skill talenta ya. Kalau di Genshin itu namanya talenta. Talents. Talentsnya macam-macam, ada yang apa? Ya macam-macam lah begitu. Ada yang ngebuff ya,
ngasih buff atau apa efisien dalam namanya ekspedisi. Nih kita nemu bebatuan ya. Ini kita tandain dulu karena nanti akan muncul lagi kalau kita udah ambil. Ini ada slime ya, slime batu nih. I got him cornered. Ini musuh awal-awal Genshin rilis nih, ada slime ya. Tapi sekarang udah macam-macam. Kita ambil semua. Points for agility. Kinis ini berasal dari suku daun ya, kalau nggak salah di Natlan. Dia sama seperti Arkonnya, yaitu Mavica, tante-tante legendaris ya, serambut merah pirang. Ini ada musuh robot nih, seru nih ngelahin robot ini nih. Target acquired. Tembak aja. Oke, sekali lagi. Beres deh. Kita lanjut ke mana itu? Itu domain ya, tapi nanti aja lah domain mah. Kita fokus ke teleport waypoint dulu. Kita nyari yang belum terbuka di mana. Oke, di situ deket tempat Sobek Oasis ya. Oasis ya di gurun pasir. Itu kalau nemu oasis di gurun pasir itu kayak nemu berlian ya depan mata gitu. Karena kita bisa ambil air di situ, bisa mandi, bisa menyaring air jadi bersih dan bisa kita minum. You really are a one-trick pony, you know. Ini gurun pasirnya sangat menggambarkan tentang Mesir ya. Ada seperti piramida seperti itu. Nanti kita akan lihat patung Sphinx ya. Patung kucing gitu. Kucing-kucing yang dulu 10 points for agility. sempat ya disembah lah gitu. Ada di bawah ya teleportnya itu. Kinis itu karakter yang kalau dia loncat dari ketinggian setelah dia melancarkan skill ya, kan skillnya yang loncat begitu tuh, yang ngeluarin tali ya warna hijau-hijau begitu. Nah itu kalau misalnya dia jatuh dari ketinggian itu dalam jarak tertentu itu tidak menimbulkan damage ya, tidak berkurang darahnya. Beda sama karakter yang lain itu kalau jatuh kena tanah gitu dari jarak yang lumayan itu bakal berkurang darah, bahkan bisa tereliminasi gitu karakternya gitu, bisa meninggoy. Ini kita jailin ya, ada Magic Abyss ya. Kita tembak aja pakai panahnya si Ganyu. Kita rubah lagi ke Kinich. Bukan kenapa-napa, enak aja pakai Kinich untuk explore ya, bisa loncat-loncat gitu jadi lebih cepat. Itu kenapa dah malah naik ya? Biasalah, noob. Duh, sempat lupa di sini ya sebenarnya Mas, sempat lupa cara
pilih gitu. Ini kita malah ngeklik masak terus ya, padahal masak itu harus nyala apinya. Nah, akhirnya ingat tuh caranya ya. Mohon maaf ini mah karena di sini jarang main game, bukan jarang lah ya. Ini malah baru ini main game pakai PC ya, pakai personal computer. Lanjut. Kita cari teleport waypointnya yang lainnya. Ini bagus banget nih pemandangannya malam-malam ya. Ini kayaknya kalau di realnya ini sama bagusnya deh ini. Kalau gurun pasir di malam hari ya, banyak bintang, banyak rasi bintang, bahkan ada 10 sedikit points for aurora. agility. Siapa di sini yang mau ke gurun pasir malam-malam? Ya nyari kadal pasir, kadal gurun. Kayaknya seru gitu, tapi kalau malam kalau siang aduh sepertinya panas sekali ya. You really are a one-trick pony, you know. Kita nemu lagi tuh. Nemu bebatuan ya. Kita ambil nih, gengs. Ini material buat biasanya buat bikin senjata, buat bikin barang-barang unik lainnya, atau buat material upgrade senjata itu sendiri. Ada tuh batu warnanya pink. Oke, kita samperin tuh, ada common chest lumayan, kita bantai-bantai lagi musuh di situ. Close enough. Check your say. Here's backup. Locked on. Tembak duar. Tembak duar. Tembak duar. Oke, beres ya. Sekali skill. Jadi skillnya Kinis ini apa ya? Dia itu nembakin cannon ya, kayak meriam begitu. Itu kalau keisi itu bakal bisa nembakin cannon tuh. Tadi kalau teman-teman lihat tuh ya, ada bar warna hijau yang keisi itu. Kalau keisi tuh bisa nembakin cannon, itu damage-nya gede ya. Sangat gede lah gitu. Gede banget. Nah, itu bakal terisi dengan penuh kalau ada reaksi burning di musuh, itu bakal keisi penuh. Makanya ini line up timnya itu ada Kinis dan 3 support, yang dimana 3 support itu berelemen Vision Pyro. Bukan Pyro bahasa Jawa ya, tapi Pyro bahasa Genshin, yaitu elemen api gitu. Jadi kita ngasih api ke musuh sampai musuhnya kebakar, terus kita ini lancarkan skill muter-muter ya, terus keisi penuh dengan cepat, kita tembakin cannon. Itu kalau misalnya kita nggak pakai reaksi burning paling cuma 2-3 kali. Tapi kalau kita pakai reaksi burning awalnya itu bisa 3-4 kali gitu, bahkan sampai 5 kali ada itu. Kalau pinter-pinter nyuri timingnya ya gitu. Oh, itu keren banget sih tuh. Itu kayak 2 piramida yang seperti ini ya, seperti apa, jam pasir gitu loh. Terus di atas itu ada aurora cahaya begitu loh. Aura merah. Kita lanjut nyari teleport waypoint. Nah, ada patung nggak? Ada sepatu Sphinx ya. Kucing-kucing Mesir. Di sana ada common chest, kita bantai lagi.
Ada robot ya, robot Mesir. Robot Mesir. Nggak ada sih, tapi entahlah ya, peradaban di masa lalu ya. Do I get a share? Mungkin ada peradaban canggih di masa lalu yang telah hilang telan bumi. Anjay, kayak cerita One Piece. Masa apa? Masa-masa apa ya? Masa-masa peradaban yang hilang. Disebutnya apa ya? Lupa ya. Ini kita diri di patung Sphinx ya, seru-seruan aja. Kita masuk. Kita lihat-lihat, ya kan, siapa tahu ada common chest atau sesuatu material yang bisa kita ambil, tapi sepertinya tidak ada ya. Don't forget to stay hydrated. You really are a one-trick. Nah ini teleport waypoint tapi beda nih. Ini patung Archon ya, patung Archon gitu. Dia bisa nyembuhin, bisa ngisi HP ya, ngisi darah. Itu kelihatan tuh ada Silly ya, tapi sepertinya tidak kita ambil dulu. Kita fokus ke teleport waypoint nih, biar explore kita di masa yang akan mendatang lebih mudah. Is this really Gak ada, necessary? kayaknya di bawah deh. Oh itu ada. Are you running away? Ada kalajengking. Wah, mau diserang sama kalajengking. Ini kita ngecek-ngecek dulu lah ya ke dalam, ada gua ya. Seru emang kalau masuk ke gua itu ya. Kayak menantang gitu loh, menantang dan terasa tertantang. Everything has its use. Were you not given toys to play with as a child? Is that it? Aduh, ada musuh sepertinya tidak bisa kita abaikan, kita serang aja dah. Check this out. Itu ada Ajo ya, oh ya, lupa nih. Itu ya peliharaan atau apa ya? Pet lah ya. Ajau. Kuhul Ajau. Anjay, Paduka Maharaja Kuhul Ajau. Kalau udah ngomong selangit banget dia ngomongnya. Nyangkut, mau loncat. Wih, ada common chest ya, gengs ya.
Target acquired. Hari-hari nyangkut, hari-hari nyangkut. Dalam gua ada mata air. Ini ngebayangin kalau di real life ya, Don't get too close. mantep ya buat I mandi. got him cornered. Kita ambil common chestnya. Do I get a share? You actually want this trash? Tuh ngeselin banget sih aja ya. Liatin lah tingkah lakunya. Bikin Kinis pusing. Iya. Marah-marah dia. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Sharingnya ya, ini sharing lah ya. Thank you teman-teman.